Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Audia Amanda dari kelas 12 Farmasi 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 10 obat yang dapat digunakan untuk meredakan nyeri. Kira-kira obatnya apa aja ya? Yuk kita simak videonya. Asam mefenamat memiliki nama dagang Mefinal, Ponstat, dan Dogestik. Indikasi dari obat ini yaitu digunakan untuk meredakan nyeri, nyeri haid, sakit gigi, serta penurun panas. Kontraindikasi dari obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita yang hipersensitif terhadap asam mefenamat, penderita tukak lambung dan usus, serta penderita gangguan ginjal berat. Efek samping dari obat ini yaitu diare, konstipasi, pusing, dan insomnia. Dosis dari obat ini yaitu 500 mg digunakan 3 kali dalam sehari sesudah makan. Mekanisme kerja dari asam mefenamat yaitu dengan cara menghambat enzim prostaglandin yang menyebabkan peradangan dan nyeri. Yang kedua ada ibuprofen dengan nama dagang Proris, Arbupon, dan Parsipen. Indikasi dari obat ini digunakan untuk meredakan nyeri, nyeri haid, sakit gigi, dan menurunkan panas. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan kepada penderita tukak lambung yang berat maupun aktif, dan penderita riwayat yang hipersensitif terhadap ibuprofen. Efek samping dari obat ini yaitu mual, muntah, diare, konstipasi. Dosis dari obat ini yaitu 400 mg digunakan 3 kali dalam sehari sesudah makan. Mekanisme kerja dari ibuprofen yaitu dengan cara menghalangi tubuh untuk memproduksi enzim prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan. Ketiga, ada ketoprofen dengan nama dagang Altofen, Andrema, dan Fetik. Indikasi dari obat ini digunakan untuk meredakan nyeri sendi, peradangan sendi, dan asam urat. Kontraindikasi tidak boleh diberikan kepada penderita yang hipersensitif terhadap ketoprofen. Efek samping dari obat ini yaitu seperti alergi, pembengkakan wajah, dan sulit bernafas. Dosis dari obat ini yaitu 100 mg digunakan 3 kali dalam sehari sesudah makan. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan cara menghalangi tubuh untuk memproduksi enzim prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan adanya peradangan. Yang keempat, ada piroxicam dengan nama dagang Wiros, Grazeo, dan Flaxiden. Indikasi dari obat ini yaitu digunakan untuk meredakan nyeri di area persendian. Kontraindikasi tidak boleh diberikan kepada wanita hamil, ibu menyusui, dan penderita masalah kesuburan. Efek samping dari obat ini yaitu alergi, ulkus gester jika melebihi dari 20 mg per hari. Dosis dari obat ini ada 10 mg dan 20 mg masing-masing digunakan 1 kali dalam sehari sesudah makan. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan cara menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, suatu senyawa yang menyebabkan adanya peradangan dalam tubuh. Yang kelima ada diklofenak sodium dengan nama dagang Cataflam, Voltaren, dan Voltadek. Indikasi dari obat ini yaitu digunakan untuk mengobati sendi yang kaku dan peradangan sendi yang diakibatkan oleh asam urat. Kontraindikasi dari obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita yang hipersensitif terhadap diklofenak sodium, penderita tukak lambung, dan penderita urtikaria. Efek samping dari obat ini yaitu pusing, diare, dan ruam. Dosis dari obat ini yaitu 50 mg digunakan 1 kali dalam sehari yang diminum sesudah makan. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan cara menghambat enzim. Yang keenam ada meloxicam dengan nama dagang Flamoxi, Meloxid, dan Mecox. Indikasi dari obat ini digunakan untuk meredakan gejala-gejala rinitis. Kontraindikasi dari obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita yang hipersensitif terhadap aspirin, penderita ginjal berat, wanita hamil, dan laktasi. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan pencernaan, edema, pusing, dan mual. Dosis dari obat ini yaitu 7,5 mg dan 15 mg yang masing-masing digunakan 1 kali dalam sehari diminum sesudah makan. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan cara menghambat biosintesis prostaglandin yang menjadi mediator peradangan. Yang ketujuh ada keterolak dengan nama dagang Toramin, Torasik, dan Erpain.
Indikasi dari obat ini digunakan untuk terapi jangka pendek nyeri sesudah operasi. Kontraindikasi dari obat ini tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan saluran kemih, ginjal, gangguan hati, dan kardiovaskular. Dosis dari obat ini digunakan 30 mg digunakan 1 kali dalam sehari sesudah makan. Mekanisme kerja dari keterolak yaitu dengan cara menghambat senyawa yang dapat menyebabkan nyeri dan peradangan. Ini ada paracetamol dengan nama dagang Mirasix, Sanmol, dan Gravadon. Indikasi dari obat ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala, dan menurunkan demam. Kontraindikasi dari obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita yang hipersensitif terhadap paracetamol serta penderita gangguan hati yang berat. Efek samping dari obat ini yaitu penderita yang alergi terhadap paracetamol. Dosis paracetamol yaitu 500 mg digunakan 3 kali dalam sehari diminum sesudah makan. Mekanisme kerja dari paracetamol yaitu dengan cara menghambat produksi enzim prostaglandin yang menyebabkan adanya peradangan dan nyeri. Selanjutnya ada naproxen dengan nama dagang naproxen. Indikasi dari obat ini digunakan untuk meredakan nyeri, bengkak, dan mengurangi kemerahan akibat alergi. Kontraindikasi dari obat ini perlu diwaspadai jika diberikan kepada lansia di atas usia 65 tahun, penderita asma, dan penderita tukak lambung. Efek samping dari obat ini yaitu mual, muntah, diare, dan konstipasi. Dosis dari obat ini yaitu digunakan 500-1000 mg per hari diminum sesudah makan. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan cara menghambat produksi prostaglandin yang menyebabkan nyeri dan peradangan. Terakhir ada acetosal dengan nama dagang Cardioaspirin, Aspilet, dan Miniaspi. Indikasi dari obat ini digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan akibat rematik dan penyakit otot skelet lainnya. Kontraindikasi dari obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita yang hipersensitif terhadap aspirin. Efek samping dari obat ini yaitu tukak lambung, reaksi kulit, mual, diare, dan muntah. Dosis dari obat ini yaitu 300-900 mg per hari, diminum sesudah makan. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan cara menghambat produksi prostaglandin di dalam tubuh.